Bab 379. Pemulihan gila, 2. Dia telah terjebak pada tahap awal formasi inti untuk waktu yang sangat lama, itulah sebabnya dia dikeluarkan dari sekte dalam untuk menjadi pelayan bagi murid sekte luar. Kecepatan kultivasi Wang Lin memberinya secercah harapan. Sekte sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati murid sekte luar, jadi tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Orang ini juga seorang kultivator nakal, jadi setelah dia meninggal, tidak ada yang akan mencarinya. Qianmu, jangan salahkan aku, salahkan diri Anda karena berkultivasi terlalu cepat. Jika saya menunggu sampai Anda mencapai tahap formasi inti, akan sulit untuk berurusan dengan Anda, tetapi saat ini akan sesederhana melambaikan tangan saya. Pria parubaya itu terbang menuju gua Wang Lin dan tiba di luarnya dalam sekejap mata. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan pria parubaya itu tertegun. Biasanya, ketika seseorang berkultivasi pintu tertutup, pintunya akan tertutup rapat, tetapi pintu Wang Lin hanya setengah tertutup. Setelah menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan giok untuk membuka pintu, pria parubaya itu dengan berani memasuki gua. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak berpikir kultivator yayasan pendirian tahap akhir akan menjadi pasangannya, jadi dia memasuki gua. Saat dia memasuki gua, dia melihat Wang Lin duduk di tempat tidur dengan tenang menatapnya. Mata pria parubaya itu berbinar dan tanpa sepatah kata pun tangannya membentuk segel. Dia diam-diam menembakkan sinar energi spiritual ke arah Wang Lin. Dia tidak ingin membunuh Wang Lin sekarang, dia ingin menangkapnya dan menanyainya sebelum mengakhiri hidupnya. Mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Dia mengibaskan bendera dan kemudian seberkas cahaya pembatas keluar darinya dan bertabrakan dengan sinar energi spiritual. Energi spiritual segera runtuh. Kamu mencari kematian. Pria parubaya itu mencibir dan meludahkan pedang sepanjang 3 inci. Dia memegang pedang dan menyerang ke arah gas pembatas. Dalam benaknya, junior yayasan pendirian tahap akhir ini tidak dapat menahan kekuatan pedang terbang yang telah disempurnakan oleh inti emasnya. Tapi senyumnya membeku. Saat pedang terbang menyentuh gas pembatas, suara retak bisa terdengar. Pedang itu patah menjadi 2 tepat di tengah. Wang Lin, yang berada di ranjang batu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat aku mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir. Wajah pria parubaya itu pucat dan dia batuk darah. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk pergi, tetapi gas pembatas dengan cepat menangkapnya dan menyeretnya kembali. Pria parubaya itu membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi setelah tamparan dari Wang Lin, dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan batuk seteguk darah bersama dengan beberapa gigi yang patah. Aku dari sekte pemurnian jiwa. Pria parubaya itu ketakutan karena rasa sakit. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin menamparnya lagi. Sedikit kegilaan memasuki mata pria parubaya itu. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak dia mulai berkultivasi. Aku akan berjuang sampai akhir. Pria parubaya itu berteriak, dan kemudian retakan muncul di inti emasnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin. Akan sia-sia membiarkan inti emasmu meledak. Wang Lin mengibaskan bendera pembatas di tangannya dan 3 cabang gas pembatas segera ditembakkan. Dalam sekejap mata, mereka memasuki tubuh pria parubaya itu dan melilit inti emasnya. Yang mengejutkan pria parubaya itu, inti emasnya dicabut dari tubuhnya.
Wang Lin meraih inti emas dan menelannya. Tubuh pria paruh baya itu bergetar. Dia batuk darah dan tubuhnya melemah. Dia berteriak dalam hatinya, dia belum pada tahap pendirian yayasan. Dia bukan kultivator pendirian yayasan. Semua energi spiritualnya terkuras dari tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan berhasil memeras, "Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak pantas untuk tahu." Wang Lin tiba di depan pria parubaya itu dan menunjuk ke dahinya. Mata pria parubaya itu melebar sebelum kehilangan warnanya dan dia jatuh. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membunuh, tetapi orang ini memaksanya. Dia memukul tubuh pria parubaya itu dengan tangannya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Wang Lin berjalan keluar dari gua dan menyerbu ke arah gua 743. Di luar gua 743, Wang Lin melambaikan tangannya untuk menembakkan larangan ke pintu. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerbu ke arah pintu. Saat dia menyentuh pintu, tubuhnya menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di dalam gua 743. Alasan dia bisa melewatinya adalah karena larangan itu. "Siapa?" terkesiap terdengar dari dalam gua. Pria berpenampilan tukang daging itu sedang duduk di ranjang batu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Wang Lin, dia menjadi marah. Tetapi tiba-tiba dia merasa seperti air dingin dituangkan ke atasnya. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah masuk melalui pembatasan, jadi satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah teleportasi. Senior, suaranya bergetar. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Wang Lin tiba di hadapannya. Wang Lin menunjuk ke alis pria yang tampak seperti tukang daging itu, menyebabkan dia pingsan. Setelah membuang orang itu ke samping, Wang Lin bahkan tidak mau repot-repot memandangnya. Matanya jatuh ke dinding kanan. Tak lama setelah itu, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang terbang muncul. Dia menunjuk ke dinding dan pedang terbang memotongnya. Suara batu yang dihancurkan memenuhi ruangan dan segera, sebuah lubang yang cukup besar untuk dijelajahi seseorang muncul. Wang Lin memasuki lubang setelah pedang terbang. Dengan pedang terbang membuka jalan, Wang Lin mengikuti. Terowongan itu membentang lebih dari 300 kaki, dan di ujung terowongan ada sebuah ruangan yang bersinar emas. Deposit biji Venaro. Mata Wang Lin berbinar. Dia dipenuhi dengan sukacita. Dia menunjuk ke pedang terbang, yang mengeluarkan himne seolah-olah memiliki kecerdasan, dan dengan cepat kembali melalui terowongan. Dalam sekejap mata, itu tiba kembali di gua 743 dan menusuk ke tanah di sebelah pembudidaya yang mirip tukang daging. Pedang itu langsung meledak berkeping-keping yang membentuk batasan, menjebak pembudidaya seperti tukang daging di dalamnya. Wang Lin menekan dinding di pintu masuk dan dinding terowongan mulai bergerak. Segera, terowongan di belakangnya menghilang tanpa jejak. Bahkan melihat dari dalam gua 743, seseorang tidak akan dapat melihat sesuatu yang salah. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan dia membatasi deposit biji Venaro. Ini adalah batasan yang sama yang dia gunakan untuk masuk ke dalam gua 743. Dia masuk ke dalam deposit dan muncul kembali jauh di dalamnya. Sekarang dia berada di kedalaman gunung. Ada endapan batu roh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat.
Energi spiritual ini tidak dapat langsung diserap oleh para kultivator karena terlalu banyak pengotor di dalamnya. Itu perlu dikonversi sebelum pembudidaya dapat menyerapnya. Namun, ini hanya berlaku untuk pembudidaya tingkat rendah, jadi Wang Lin tidak peduli sama sekali. Kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga menciptakan tekanan yang mirip dengan apa yang dapat diciptakan oleh para pembudidaya yang kuat. Namun, ini semua hanyalah energi spiritual alami, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tekanan yang dipancarkan seorang kultivator. Wang Lin segera terpengaruh oleh tekanan begitu dia masuk. Tekanan ini terasa seperti seluruh gunung menekannya. Namun, gunung ini tidak hanya mendesak dari atas, itu menekan tubuh Wang Lin dari semua sisi. Suara berderak datang dari dalam tubuhnya sebagai hasilnya. Alih-alih khawatir, Wang Lin sangat senang. Inilah tekanan yang dia cari. Di bawah tekanan ini, dia bisa merasakan jiwa asalnya yang hancur mulai berubah. Aku pergi jauh-jauh. Dia menamparkan tas pegangannya dan 3 batu roh berkualitas tinggi terbang keluar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan raungan dan kemudian 3 batu roh berkualitas tinggi semuanya meledak. Sejumlah besar energi spiritual meledak dan menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya. Tekanan yang dirasakan Wang Lin tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Wang Lin berdarah dari lubangnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Masih butuh sedikit lagi. Wang Lin mengatupkan giginya dan 2 batu roh kualitas terbaik lainnya muncul dan meledak. Seolah menambahkan sesendok air ke dalam minyak mendidih, pembuluh darah roh menjadi gila. Tekanan pada tubuh Wang Lin meningkat pesat. Di bawah tekanan yang kuat ini, pecahan jiwa asal Wang Lin perlahan-lahan mengembun seperti pecahan cermin yang disatukan kembali. Pada saat yang sama, jumlah energi spiritual yang tak terbayangkan memasuki tubuh Wang Lin. Bahkan domain dan segel teh tidak bisa menghentikannya. Kultivasi Wang Lin mulai pulih dengan sangat cepat. Terobosan ke puncak tahap akhir pendirian yayasan. Formasi inti, lengkap. Terobosan ke formasi inti tahap awal. Terobosan ke tahap tengah. Terobosan ke tahap akhir. Terobosan ke tahap awal Nas Chen Sol. Inti nadi roh mulai redup dan endapan batu roh berubah menjadi debu yang menyebar dengan cepat. 10 nafas. Hanya 10 napas. Hanya dalam 10 napas waktu, semua pohon yang tumbuh di Gunung Layu. Seluruh nadi roh di dalam gunung meredup dan menghilang hanya dalam waktu 10 napas. Seluruh gunung sekarang menjadi pembuluh darah roh yang tidak berguna. Pada saat ini, ribuan murid sekte luar yang berkultivasi di dalam gunung ini membuka mata mereka. Mereka semua menyadari energi spiritual di dalam kamar mereka menghilang. Setelah itu, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah mereka, menyedot energi spiritual di dalam tubuh mereka. Ketakutan. Semua murid sekte luar menggunakan berbagai metode untuk meninggalkan gua. Mereka tidak lagi berani tinggal di dalam diri mereka. Di nadi roh jauh di dalam gunung, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar gunung. Ada murid sekte luar di sekelilingnya. Mereka semua berbicara dengan keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka. Yang bisa didengar Wang Lin hanyalah spekulasi tentang peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Adapun pembudidaya seperti tukang daging itu, Wang Lin mengendalikan pedang yang hancur untuk melepaskan batasan agar dia keluar.
Ketika pembudidaya seperti tukang daging melihat Wang Lin, dia langsung menjadi ketakutan. Namun, dengan satu pandangan dingin dari Wang Lin, dia segera menjadi hormat dan tidak lagi berani membuat keributan. Tepat pada saat ini, sebuah tatapan tertuju padanya. Dia menoleh dan melihat wanita cantik itu menatapnya dengan senyum ramah. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan wanita ini. Dia meliriknya dengan dingin dan kemudian menarik pandangannya. Puncak tahap pertengahan Nas Chen Sol. Saya tidak menyangka bahwa tindakan saya barusan akan memungkinkan saya untuk pulih ke tingkat kultivasi ini. Dan seiring dengan ini, jiwa asal saya sudah mulai pulih. Meskipun belum sepenuhnya sembuh, sekarang saya dapat menggunakan domain saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya tenang. Namun, dibandingkan dengan semua ini, pengalaman hidup sampai mati dan mati sampai hidup yang dia peroleh bahkan lebih penting. Perubahan besar di gunung menarik perhatian sekte dalam. 3 orang keluar. Salah satunya adalah tetua berambut putih yang mengeluarkan tekanan bahkan tanpa marah. Dia berteriak, "Kalian semua, diam." Bab 380. Pencarian. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Pria tua itu berteriak, "Di mana Liu Fulin?" Setelah sekian lama, tidak ada yang menjawab. Pria tua itu mengerutkan kening, lalu dia melihat 2 orang di sebelahnya dan mereka bertiga terbang menuju gunung. Liu Fulin adalah pria paruh baya yang serakah. Adapun mereka bertiga, mereka adalah murid dalam dari sekte pemurnian jiwa dan juga diaken dari sekte luar. Mata Wang Lin sedikit menyala. Orang tua itu berada di tahap awal Nas Chen Sol sementara 2 lainnya berada di tahap akhir formasi inti. Mereka bertiga terbang ke gunung, tetapi hanya lelaki tua itu yang terbang keluar. Dia memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan tetapi bahkan lebih dipenuhi dengan keterkejutan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berteriak, "Kalian murid sekte luar bisa berkultivasi di sini. Tak satu pun dari Anda yang diizinkan pergi." Kemudian dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan melemparkannya. Batu giok berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke sekte dalam. Mayoritas murid sekte luar terkejut, tapi ada beberapa yang duduk dan berkultivasi. Wang Lin adalah salah satunya. Dia duduk di pohon raksasa dan berkultivasi. Setelah lelaki tua itu tiba, dia dengan hati-hati memindai setiap murid sekte luar. Ketika dia pergi ke gunung dengan sesama anggota sekte sebelumnya, mereka ketakutan saat mereka mengetahui bahwa seluruh urat roh telah terbuang sia-sia. Ketika mereka masuk jauh ke dalam pembuluh darah roh dan mencapai biji, biji berubah menjadi debu saat mereka menyentuhnya. Ini terjadi ketika energi spiritual tersedot keluar terlalu cepat. Semua ini sangat aneh. Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini terjadi sejak sekte pemurnian jiwa dibentuk. Tatapannya menyapu setiap murid satu persatu. Dia tidak menghentikan Wang Lin sama sekali. Di matanya, Wang Lin baru pada tahap akhir dari pendirian yayasan, dia tidak layak diperhatikan. Karena jiwa asal Wang Lin telah pulih sedikit, tak seorang pun di bawah tahap formasi jiwa dapat melihat melalui kultivasinya. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sinar cahaya terbang keluar dari sekte dalam dan tiba di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Saat mereka mendarat, sinar cahaya menjadi 10 orang.
Di antara mereka adalah 5 pembudidaya Nas Chainsaw sementara sisanya setidaknya berada di tahap pertengahan formasi inti. Salah satu cendekiawan paruh baya berada di tahap akhir Nas Chainsaw. Dia mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin seperti ada banyak hantu pendendam yang mengelilinginya. Saat dia muncul, lingkungan segera menjadi dingin. Matanya seperti kilat ketika dia dengan dingin melihat ke gunung dan berkata, "Saudara magang junior, apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu mengirim batu giok itu?" Orang tua dari sebelumnya segera menjadi hormat dan berkata, "Kakak magang ketiga, pembuluh darah roh di gunung ini tersedot kering hampir dalam sekejap. Saya menduga itu ada hubungannya dengan para murid sekte luar ini." Mata pria paruh baya itu berbinar dan dia berteriak, "Tutup sekeliling. Jika ada yang berani pergi, bunuh mereka. Saudara magang junior, ikuti saya ke atas gunung untuk bertemu dengan Master Sekte." Dengan itu, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah sekte dalam. Orang tua itu dengan cepat mengikuti dan mereka berdua memasuki sekte dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan dingin menatap para penjaga. Jika dia memanggil binatang nyamuk itu, dia akan bisa melarikan diri dalam sekejap. Namun, binatang itu adalah pilihan terakhirnya, dan dia tidak ingin melepaskan tempat budidaya yang begitu baik. Meskipun jiwa asalnya telah pulih sedikit, itu belum sepenuhnya direformasi. Dia mencoba memanggil manik penentang surga tetapi tidak bisa. Wang Lin merenung sebentar dan tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Beberapa cahaya datang dari cakrawala saat matahari muncul, menutupi tanah dengan kehangatan. Cahaya itu mengusir kegelapan. Saat lingkungan berangsur-angsur menyala, cendekiawan paruh baya itu terbang keluar dari sekte dalam. Mengikuti di belakangnya adalah 9 orang. Ke-9 dari mereka mengenakan jubah merah. Usia mereka bervariasi, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang besar dan pendendam. Melihat mereka dari kejauhan, di depan cahaya matahari, sepertinya mereka dikelilingi oleh api iblis yang mencapai langit. Dengan ekspresi muram, cendekiawan paruh baya itu berteriak, dibagi menjadi 10 kelompok untuk diperiksa. 9 orang berjubah merah di belakangnya bergerak dan semuanya mengaktifkan teknik pada saat bersamaan. Gas merah mengalir dari lengan baju mereka dan mengelilingi masing-masing dari ribuan murid sekte luar yang berdiri di luar. Murid sekte luar dibagi menjadi 10 kelompok bertentangan dengan keinginan mereka. Bersama dengan pria parubaya, masing-masing dari mereka mengambil alih satu kelompok dan memanggil murid sekte luar satu persatu untuk diperiksa. Mereka bahkan tidak perlu bertanya apapun, mereka hanya menunjuk ke alis masing-masing murid sekte luar dan beberapa napas kemudian mereka akan beralih ke orang berikutnya. Wang Lin dibagi menjadi kelompok ketiga. Matanya tenang tanpa sedikit pun kepanikan atau kelainan. Ke-9 orang berbaju merah ini semuanya hanya berada di tahap pertengahan Nas Chainsaw. Jadi Wang Lin sama sekali tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Setiap kali seorang murid sekte luar lewat, mereka akan menghela nafas lega. Seiring berjalannya waktu, suasana di sekitarnya menjadi semakin menindas. Tepat pada saat ini, seorang kultivator berjubah hijau di kelompok keempat bergerak seperti kilat dan berusaha melarikan diri. Murid sekte dalam di sekitarnya terus-menerus waspada, jadi saat orang ini mencoba melarikan diri, seorang murid formasi inti bergerak untuk mencoba menghentikan orang itu. "Enyahlah!" teriak kultivator berjubah hijau,
sambil melambaikan tangannya, menciptakan kekuatan yang kuat. Murid formasi inti mengerang dan tubuhnya didorong ke samping. Tanpa sepatah kata pun, pembudidaya berjubah hijau berbalik dan bergegas menuju pembukaan. Saat dia hendak keluar, kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 4 mengulurkan tangannya. Kembali, 5 sinar cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari jari-jarinya. Mereka bergerak seperti kilat dan dalam sekejap mata mengebor ke dalam tubuh kultivator berjubah hijau. Kultivator berjubah hijau mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan tubuhnya menjadi lunak. Kultivator berjubah merah menyeretnya kembali dan melemparkannya ke ruang terbuka di tengah semua kelompok. Setelah itu, kultivator berjubah merah bahkan tidak melihat ke kultivator berjubah hijau dan berkata, "Orang selanjutnya, ayo." Semua murid sekte luar dipenuhi rasa takut, terutama mereka yang datang dengan niat buruk. Wajah mereka menjadi jelek setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, mata kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 8 menyala ketika dia melihat murid berwajah pucat di hadapannya yang memiliki ekspresi seperti memohon belas kasihan. Kultivator berjubah merah menangkap murid itu dan melemparkannya ke lubang di tengah semua kelompok. Jumlah orang di tengah berangsur-angsur bertambah, sekarang ada lebih dari 30 dari mereka. Penggarap berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok ketiga melemparkan murid di depannya ke tengah dan perlahan sedih. Ini biasanya hanya dilakukan untuk murid yang memasuki sekte dalam, tetapi hari ini digunakan pada murid luar Anda, jadi Anda harus semua merasa bangga. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya terkejut. Sekte pemurnian jiwa memiliki begitu banyak murid sekte luar yang datang dengan niat buruk, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari pemeriksaan semacam ini. Adapun pembudidaya seperti tukang daging yang awalnya berada di Gua 743, Wang Lin tidak mengkhawatirkannya. Dia telah menempatkan batasan pada kultivator itu. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin telah turun, kerumitan pembatasannya bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh para pembudidaya Nas Chen Sol ini. Di mata Wang Lin, orang ini cukup menarik. Meskipun kultivator seperti tukang daging berada di tahap akhir pendirian yayasan di permukaan, dia benar-benar berada di tahap formasi inti semu. Tapi itu tidak terlalu aneh bagi murid sekte luar untuk menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Kamu, ayo. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 5 menunjuk ke kultivator seperti tukang daging. Tubuh pembudidaya yang seperti tukang daging itu gemetar saat dia dengan cepat naik. Kultivator berjubah merah menunjuk ke alis kultivator seperti tukang daging dan kemudian, setelah beberapa detik, dia melambaikan tangannya. Kultivator seperti tukang daging menghela nafas lega dan tidak berani menatap Wang Lin. Dia saat ini dalam keadaan shock dan kebingungan. Saat jari itu mendarat di keningnya, dia merasakan sesuatu yang dingin memasuki tubuhnya. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang menembus ingatannya. Perasaan ini pergi begitu datang. Sebelum dia bisa merasakan dengan jelas apa itu, energi dingin itu pergi. Tidak lama kemudian, giliran Wang Lin. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 3 menunjuk ke alis Wang Lin. Lalu tak lama kemudian dia berkata, selanjutnya. Wang Lin dengan tenang berjalan ke samping. Lebih dari 1000 murid diperiksa pada siang hari. Lebih dari 100 dari mereka telah terlempar ke tengah. Pria parubaya itu melemparkan orang terakhir ke tengah dan bertanya, apakah kalian menemukan sesuatu?
Salah satu pembudidaya berjubah merah dengan dingin berkata, selain orang-orang ini yang memiliki tujuan sendiri, tidak ada yang berhubungan dengan masalah tadi malam. 9 pembudidaya yang tersisa semuanya menggelengkan kepala. Cendekiawan Parubaya merenung sedikit sebelum memesan, kalian para murid sekte luar berkultivasi di gunung lain. Akan ada seseorang yang akan memberikan kamar untuk kalian masing-masing. Murid sekte luar yang lulus ujian semuanya dengan hormat membungkuk sebelum terbang menuju gunung yang berbeda. Adapun lebih dari 100 pembudidaya di tengah, tidak ada yang melirik mereka dan tidak ada yang peduli tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Wang Lin diberi gua di gunung yang sedikit lebih kecil di dekatnya. Dia duduk di dalam gua berkultivasi, matanya berbinar sepanjang waktu. Kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan Naschen Sol. Meskipun efek menyerap vena roh itu bagus, itu terlalu berbahaya. Jika saya melanjutkan, saya mungkin memancing pembudidaya formasi jiwa atau bahkan monster transformasi jiwa. Saya sudah menarik perhatian mereka, jadi saya tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu besar. Namun, ketika saya menyerap urat roh, saya menemukan bahwa ada urat roh utama yang lebih besar di dekatnya. Vena roh yang saya serap hanyalah cabang. Petik 2. Vena roh utama itu seharusnya berada di bawah sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa pergi ke sana untuk berkultivasi, saya seharusnya dapat memulihkan kultivasi saya sekaligus. Pada saat itu, bahkan jika saya ditemukan dan seorang kultivator transformasi jiwa datang, saya masih dapat melarikan diri. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya akan merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Wang Lin merenung sedikit. Dia tahu bahwa sekte pemurnian jiwa terletak di negara budidaya peringkat 5, yang berarti ada pembudidaya transformasi jiwa di sekte tersebut. Setelah berpikir sebentar, dia mengambil keputusan. Bab 381. Bentrokan pertama dengan Liu Mei. Kompetisi di bulan Juni akan menjadi kesempatan terbaik untuk memasuki sekte dalam. Rumor mengatakan bahwa harta paling berharga dari sekte pemurnian jiwa adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 juta jiwa. Saat itu muncul, langit berubah warna. Itu dianggap sebagai salah satu harta karun teratas di Suzaku. Selain itu, sekte pemurnian jiwa berfokus pada pemurnian bendera jiwa, dan semua teknik mereka berhubungan dengan bendera jiwa sekte yang berharga. Meskipun sekte lain di seluruh Suzaku juga tahu cara menangkap dan memurnikan jiwa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa mempelajari bagaimana mereka melakukannya dan menyempurnakan bendera jiwa menggunakan jiwa pengembara, itu seharusnya tidak lebih lemah dari bendera pembatasan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangannya. Serangkaian batasan ilusi muncul dan mendarat di dinding sekitarnya. Kemudian dia mengeluarkan giok langit putih bersih. Giok surgawi ini kehilangan sepotong, tetapi energi surgawi yang dipancarkannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Sekarang kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan Naschen Sol, saya dapat menelan sepotong giok surgawi untuk mencoba memecahkan tanda teh dan menyegel di tubuh saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia mematahkan sepotong kecil batu giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan di Chu, orang bisa mendengar tawa renyah dan tangisan harimau yang penuh dengan keluhan. Saat itu musim semi di dalam lembah,
jadi tanahnya tertutup rumput hijau. Zoro kecil mengenakan mantel bersulam bunga peoni, celana merah, dan dia memiliki 2 kuncir kecil di kepalanya. Dia sekarang duduk di atas seekor harimau dengan garis-garis hitam, dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Little White, kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan, jadi aku menghukummu dengan membuatmu makan dengan sumpit hari ini. Harimau itu menggeram dengan sedikit kesedihan. Selama setahun terakhir ini, dia terus-menerus disiksa oleh setan kecil ini. Dia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Semua mimpi buruknya melibatkan setan kecil ini. Zoro bertepuk tangan kecil dan tersenyum. Aumanmu terlalu keras, Anda harus lebih lembut lain kali. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Bisakah kamu mengeong seperti anak kucing kecil? Geraman Little White sekarang dipenuhi dengan lebih banyak keputusasaan. Aku ingin tahu kapan paman akan kembali. Little White, apakah kamu merindukan paman? Zoro menghela nafas dan menepuk kepala harimau itu. Harimau itu mengeluarkan geraman pelan sebagai respon yang tidak antusias. Dia masih memikirkan bagaimana harimau seperti dirinya akan meniru meong kucing. Taiyi duduk di bawah pagoda dan menatap Little Zoro dengan tatapan lembut. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lembut. Berita hilangnya Wang Lin telah menyebar ke Chu, tetapi dia memutuskan untuk tidak memberi tahu Zoro. Dia percaya bahwa dengan kekuatan dermawannya, dia akan bisa keluar dari bahaya apapun. Jika dermawan mengatakan dia akan kembali dalam 9 tahun, maka dia pasti akan kembali saat itu. Taiyi mengungkapkan pandangan keyakinan kuat di matanya. 100 kaki dari Taiyi duduk kodok guntur. Itu hanya berbaring di sana, menikmati hangatnya sinar matahari. Sudah hampir 1 tahun penuh dan tidak bergerak sama sekali. Sambil melihat awan putih di langit, kodok guntur terkadang merindukan hidupnya di dalam tanah dewa kuno. Sejak lahir, ia tinggal di sana dan secara bertahap tumbuh di sana. Ada pertempuran konstan di tanah dewa kuno dengan binatang buas lain untuk makanan dan wilayah, dan itu seringkali merupakan pertempuran hidup dan mati. Pertempuran ganas yang tak terhitung jumlahnya ini, kodok guntur perlahan tumbuh dan akhirnya belajar cara memuntahkan bola petir. Setelah itu, selain beberapa binatang buas di tanah dewa kuno, tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Sementara dia memikirkan masa lalu, perut kodok guntur membesar dan kemudian kembali normal setelah beberapa saat. Dia memikirkan Wang Lin yang membawanya keluar dari tanah dewa kuno. Tapi yang lebih dipikirkannya adalah nyamuk itu. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, musim semi telah berakhir dan sekarang sudah bulan Juni. Juni mungkin tidak memiliki arti khusus bagi kebanyakan orang, tetapi bagi murid sekte luar dari sekte pemurnian jiwa di Pilu, itu adalah waktu yang sangat penting. Persaingan di antara para murid sekte luar akan berlangsung bulan ini. Setelah serangkaian kompetisi, satu murid sekte luar akan menjadi murid sekte dalam. Wang Lin terbangun dari kultivasi pintunya yang tertutup dan membuka matanya. Matanya jernih, tetapi jika dilihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa mereka bersinar seperti langit berbintang. Bekas teh di wajahnya sudah banyak memudar dan hanya tersisa 8 potong. Kedelapan bagian ini juga merupakan poin kunci dari segel Sun Tai. Sepotong kecil giok langit telah sepenuhnya diserap oleh Wang Lin. Di bawah tekanan batu giok langit, domain teh dan segel dalam jumlah besar putus,
tetapi dia masih tidak dapat menghapusnya sepenuhnya. Wang Lin bergumam, puncak tahap akhir Naschen Sol. Dia perlahan berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari gua. Apa yang saya pahami adalah domain kehidupan dan kematian surga. Semakin saya melihat melalui kehidupan dan kematian dunia, semakin terjalin mereka. Sebelumnya, saya pikir hidup adalah hidup dan mati adalah mati, tetapi sekarang hidup bisa menjadi mati dan mati bisa menjadi hidup. Saya, Wang Lin, telah menghabiskan sebagian besar hidup saya untuk membunuh, jadi saya telah mengalami kematian. Dibandingkan dengan kematian, saya belum mengalami banyak kehidupan. Kehidupan baru Limuan adalah satu dan kelahiran kembali saya sendiri adalah yang lain, tetapi itu masih belum cukup. Wang Lin berjalan keluar dari gua. Dia melihat gunung yang jauh dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Cara berpikir saya telah berubah setelah kelahiran saya kembali dari Abu, terutama selama beberapa bulan di Fire Cloud Village. Kenangan dari sana telah terukir dalam-dalam di dalam diriku. Saya melihat hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian. Saya melihat hidup bukan sebagai hidup dan mati bukan sebagai kematian. Kedua persepsi ini masing-masing cocok dengan tahap awal dan pertengahan formasi jiwa. Pakaian Wang Lin berkibar keras tertiup angin. Pengalaman ini telah memberi saya beberapa pencerahan. Jika saya bisa kembali melihat hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian, maka domain saya akan mencapai tahap akhir dari formasi jiwa. Namun, saya akan membutuhkan terobosan lain untuk mencapai puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Untuk sampai ke titik itu, domain saya juga harus mencapai penyelesaiannya. Domain lengkap dari pembudidaya formasi jiwa tahap akhir puncak masih berbeda dari domain pembudidaya transformasi jiwa. Domain Li Yuanfeng itu dapat mengambil bentuk fisik dan meninggalkan bekas teh di tubuhku. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan domain dari pembudidaya formasi jiwa tahap akhir puncak. Artinya, penyelesaian suatu domain pada tahap soul formation hanya satu level. Mencapai tahap transformasi jiwa membutuhkan lebih banyak pemahaman tentang domain seseorang. Petik 2. Wang Lin mulai merenung. Dia saat ini tidak menyadari bahwa seorang wanita cantik diam-diam mengawasinya dari sebuah gua di kejauhan. Tatapan wanita ini agak rumit, itu dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan ketidakberdayaan. Kembali ke alam surgawi, Senior Zouyi memberi saya kristal ascendan yang dapat membantu saya mencapai tahap ascendan. Kristal ini harus dibentuk oleh pemahaman kultivator tentang wilayah mereka. Ascendan, aku bertanya-tanya kapan aku akan mencapai tahap ascendan. Saat ini segelnya belum dilepas, jadi aku bahkan belum berharap untuk mencapai tahap transformasi jiwa, Wang Lin mendesah pelan. Tian Yunzi menerima saya sebagai murid. Mungkin saya harus segera menemukannya dan mungkin kemudian saya akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ascendan, namun, saya agak tidak mau berpisah dengan jalur kultivasi saya saat ini. Situnan belum terbangun, dan saya belum mendapatkan kristal planet yang dapat membantu Ji Realem saya menerobos. Yang lebih penting adalah bahwa setiap orang di planet itu harus memiliki tingkat kultivasi yang agak tinggi, jadi jika saya pergi ketika saya terlalu lemah, saya tidak akan menarik perhatian Tian Yunzi. Wang Lin sedang berpikir keras sampai dia tiba-tiba tampak memperhatikan sesuatu. Dia menoleh dan melihat wanita itu menatapnya. Siapa sebenarnya wanita itu?
Mata Wang Lin berbinar dan dia melayang menuju gua wanita itu. Wanita itu menarik pandangannya dan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang. Wang Lin mendarat di tempat wanita itu berdiri. Dia dengan dingin menatap wanita itu, tidak peduli betapa cantiknya dia, dan berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak ingat aku." Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap wanita itu untuk waktu yang lama tetapi masih tidak ingat di mana dia bertemu dengannya. Angin gunung bertiup dan mengangkat rambut hitamnya, membuatnya tampak seperti peri. Dia meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan dengan lembut berkata, "Aku dipanggil Liu Mei." Liu Mei. Wang Lin menatap wanita itu dan setelah beberapa saat berkata, "Aku tidak mengenalmu." Liu Mei mendesah lembut dan kemudian tersenyum. Senyumnya seperti bunga mekar yang segera membayangi sekitarnya. Magang senior Wang Lin, pemuda yang membawa pedang besar di punggungnya di Sekte Heng Yue. "Apa kau benar-benar tidak ingat?" Wang Lin sama sekali tidak terkejut saat dia menunjukkan identitasnya. Ketika dia menyebut dirinya Liu Mei, Wang Lin sudah menebak. Wang Lin dengan lembut berkata, "Liu Mei yang saya kenal adalah murid dari Sekte Xuandao dengan akar roh air, bukan murid Susaku." Liu Mei terkejut. Ekspresi seperti ini jarang muncul di wajahnya. Dia dengan lembut bertanya, "Apa maksud magang saudara laki-laki Wang?" Wang Lin tidak menjawab tetapi dengan tenang menatap Liu Mei. Tak lama setelah itu, Liu Mei menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya khawatir saudara magang senior Wang memiliki kesalahpahaman. Agar kamu bisa muncul di Sekte Xuandao dan juga bisa muncul di sini di Sekte Pemurnian Jiwa, aku tidak percaya ada orang lain selain negara Susaku yang bisa melakukan ini." Wang Lin memotongnya dan berbalik untuk pergi. Liu Mei samar-samar tersenyum dan berkata, "Dengan sebanyak ini, saudara magang senior Wang dapat menyimpulkan bahwa saya berasal dari Susaku. Apakah saudara magang senior Wang itu yakin? Saya pikir Anda hanya menguji saya." "Saudara magang senior Wang, saya tidak akan berbohong kepada Anda, aku memang murid Susaku." Wang Lin menggelengkan kepalanya, mengungkapkan senyum mengejek, dan berkata, "Apakah aku benar-benar mengujimu? Aku telah melihat gelang seperti milikmu di tangan kupu-kupu merah." Dengan itu, tubuh Wang Lin dengan lembut melayang pergi. Liu Mei menunduk dan melihat gelang di lengannya. Saat angin gunung bertiup lebih awal, gelangnya terlihat. Dia melihat sosok Wang Lin saat dia pergi, lalu dia menghela nafas dan bergumam, "Dia telah banyak berubah dalam 500 tahun terakhir. Dia bukan lagi pemuda yang bodoh, saat ini dia memiliki hati baja." Tapi apa sebenarnya hati Dao-nya? Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.